Salam sehat, salam cerdas. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester genap. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi asam dan basa. Yang pertama, kita perhatikan reaksi penetralan. Reaksi antara asam dan basa disebut juga sebagai reaksi penetralan. Misalkan reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida. Kita perhatikan persamaan reaksinya. Misalkan asam klorida atau HCl akus ditambah larutan natrium hidroksida atau NaOH akus menghasilkan garam NaCl akus ditambah H2O liquid. Ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan bergabung membentuk molekul air. Ini kita sebut dengan reaksi penetralan. Sedangkan anion dari asam Cl- dan kation dari basa yaitu Na+ akan bergabung membentuk garam. Sehingga reaksi antara asam dan basa juga disebut sebagai reaksi pembentukan garam. Kita perhatikan persamaan reaksi ionnya. H+ akus ditambah OH- akus menghasilkan H2O liquid. Ini merupakan reaksi penetralan. Kemudian yang berikut, Na+ akus ditambah Cl- akus menghasilkan NaCl akus. Ini merupakan reaksi pembentukan garam. Secara umum, reaksi antara asam dan basa dapat dituliskan sebagai berikut. Asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Contoh lain, H2SO4 akus ditambah 2NH4OH akus menghasilkan NH4 2 kali SO4 akus ditambah 2H2O liquid. Atau persamaan reaksi lainnya 2CH3COOH asam asetat 2CH3COOH akus ditambah BaOH 2 kali akus menghasilkan CH3COO 2 kali Ba atau barium asetat ditambah H2O liquid. Meskipun reaksi antara asam dan basa disebut reaksi penetralan, tetapi garam yang dihasilkan tidak selalu netral, tergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuknya. Asam kuat ditambah basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Asam kuat tambah basa lemah akan menghasilkan garam yang bersifat asam. Sedangkan asam lemah jika dicampur dengan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa. Namun asam dan basa yang dicampurkan ini harus tepat habis bereaksi. Dan untuk garam yang bersifat netral, asam dan basa kita akan pelajari dalam materi selanjutnya yaitu hidrolisis garam dan akan kita buat dalam bentuk video selanjutnya. Yang kedua, reaksi pembentukan gas. A. Reaksi pembentukan gas hidrogen. Reaksi pembentukan gas hidrogen terjadi antara logam dengan asam kuat. Hampir semua logam dapat larut dalam asam kuat kecuali logam tembaga, hidragirum, perak, platina, dan emas. Reaksi antara logam dengan asam termasuk dalam reaksi redoks. Kita lihat deret kereaktifan logam atau deret volta berikut ini. Yang di kiri atom H itu merupakan logam-logam yang dapat bereaksi dengan asam kuat encer. Sedangkan logam-logam yang berada di kanan itu merupakan logam-logam yang tidak dapat bereaksi dengan asam kuat encer. Contoh, magnesium solid ditambah HCl akus menghasilkan MgCl2 akus ditambah H2 gas. Atau 2Al solid ditambah 3H2SO4 akus menghasilkan Al2SO4 3 kali akus ditambah 3H2 gas. Selanjutnya, Zn solid, seng, ditambah 2HCl akus menghasilkan ZnCl2 akus ditambah H2 gas. Sedangkan tembaga, yaitu Cu solid ditambah HNO3 akus, ya, perhatikan di deret volta, tembaga atau Cu berada pada posisi kanan di atom H, sehingga tidak terjadi reaksi. Yang B, reaksi pembentukan gas CO2. Pembentukan gas karbon dioksida dapat dihasilkan dari reaksi antara garam-garam karbonat dengan asam dengan reaksi sebagai berikut. CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O tambah CO2.
Contoh berikutnya, Na2CO3 ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O ditambah CO2. Kedua reaksi di atas sebenarnya menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Akan tetapi segera terurai menjadi H2O liquid dan CO2 gas karena H2CO3 merupakan senyawa hipotetis, yaitu senyawa yang tidak stabil akan segera terurai menjadi CO2 gas ditambah H2O liquid. C. Reaksi pembentukan amonia atau NH3. Contoh, NH4Cl solid ditambah KOH akus menghasilkan KCl akus ditambah H2O liquid ditambah NH3 gas. Reaksi di atas sebenarnya menghasilkan NH4OH, akan tetapi segera terurai menjadi H2O liquid dan NH3 gas, ya. Karena NH4OH juga merupakan senyawa hipotetis, senyawa yang tidak stabil, sehingga akan segera terurai menjadi NH3 gas ditambah H2O liquid. D. Reaksi menghasilkan H2S. Contoh reaksinya, FeS solid ditambah H2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah H2S. Yang ketiga, reaksi yang membentuk endapan. Ada dua cara untuk mengetahui suatu reaksi menghasilkan endapan atau tidak. Cara pertama menggunakan tabel kelarutan, yaitu dengan menghitung nilai perbandingan KSP atau tetapan hasil kali kelarutan dengan QSP-nya. Sedangkan cara kedua dengan menghafalkan sifat pencampuran ion-ion seperti contoh di bawah ini. Ya, misalkan senyawa nitrat NO3-2-. Kelarutannya mudah larut. Kemudian ada asetat CH3COO-, mudah larut. Kecuali CH3COOAG, Hg2CH3COO, dan BiCH3COO 2 kali. Itu sukar larut. Kemudian ion klorida mudah larut, kecuali pada AgCl, Hg2Cl2, PbCl, CuCl2. Kemudian bromida Br- mudah larut, kecuali pada AgBr, Hg2Br2, dan PbBr2. Kemudian ion iodida I-, mudah larut, kecuali pada senyawa AgI, Hg2I2, PbI2, dan BiI3. Selanjutnya ion sulfat SO4-2- mudah larut, kecuali pada senyawa PbSO4, BaSO4, SrSO4, dan CaSO4. Ini merupakan senyawa-senyawa yang sukar larut. Sedangkan ion sulfida S2- sukar larut, kecuali pada Na2S, K2S, dan NH4 2 kali S. Ini merupakan senyawa yang mudah larut. Ion fosfat PO4-3- sukar larut, kecuali Na3PO4, K3PO4, dan NH4 3 kali PO4. Ini mudah larut. Ion karbonat CO3-2- sukar larut, kecuali pada senyawa Na2CO3, K2CO3, NH4 2 kali CO3. Ini merupakan senyawa yang mudah larut. Ion oksalat C2O4-2-. Ini sukar larut, kecuali pada Na2C2O4, K2C2O4, dan NH4 2 kali C2O4. Kemudian yang berikut, ion oksida O2-. Ini sukar larut, kecuali pada senyawa Na2O, K2O, BaO, SRO, dan CaO merupakan senyawa yang mudah larut. Dan yang berikut, ion hidroksida atau ion OH-. Ini sukar larut. Dia akan mudah larut kalau pada senyawa NaOH, KOH, BaOH 2 kali, SrOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan NH4OH. Dan itu merupakan garam-garam yang sukar larut dan mudah larut. Dan untuk mengingatnya, kita perlu mengingat yang pengecualiannya saja ya. Biar lebih gampang karena pengecualiannya yang lebih sedikit. Selanjutnya kita lihat contoh. BaCl2 akus ditambah Na2SO4 akus menghasilkan BaSO4 solid ditambah 2 NaCl akus. Perhatikan, BaSO4 garam yang dihasilkan sukar larut sehingga berwujud padatan. Kita lihat reaksi ion.
Larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya dan yang mengendap tidak diuraikan. BaCl2 terurai menjadi Ba2 plus akus ditambah 2Cl min akus, sedangkan Na2SO4 akus terurai menjadi 2Na plus akus tambah SO4 2 min, menghasilkan BaSO4 solid ditambah 2Na plus akus ditambah 2Cl min. Jadi yang mudah larut itu terionisasi menjadi ion-ionnya. Sedangkan yang sukar larut atau berwujud padatan itu tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian reaksi ion bersihnya. Ion-ion yang sama di ruas kiri dan kanan kita hilangkan. Misalkan 2Cl min akus. Di kiri di kanan ada 2Cl min akus. 2Na plus akus. Di kiri di kanan juga ada 2Na plus akus. Maka bisa kita hilangkan. Sehingga reaksi ion bersihnya sebagai berikut. Ba2 plus akus ditambah SO4 2 plus akus menghasilkan BaSO4 solid. Yang keempat, reaksi oksidasi. A. Reaksi antara oksida basa dengan asam. Oksida basa adalah oksida logam yang dengan air membentuk basa, dengan asam membentuk garam dan air. Oksida logam yang larut dalam air akan membentuk basa, tetapi hanya oksida dari logam golongan alkali dan alkali tanah, kecuali oksida dari berilium tidak larut dalam air. Reaksi umumnya, oksida basa tambah asam menghasilkan garam tambah air. Contoh, CaO solid ditambah 2HCl akus menghasilkan CaCl2 akus ditambah H2O liquid. MgO solid ditambah H2SO4 akus menghasilkan MgSO4 akus ditambah H2O liquid. Atau BaO solid ditambah H2SO4 akus menghasilkan BaSO4 solid ditambah H2O liquid. B. Reaksi antara oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida unsur non-logam yang dilarutkan dalam air membentuk asam, dan jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Reaksi umumnya adalah sebagai berikut. Oksida asam tambah basa menghasilkan garam tambah air. Contoh, CO2 gas tambah CaOH2 kali akus menghasilkan CaCO3 solid ditambah H2O liquid. SO3 gas tambah 2NaOH akus menghasilkan Na2SO4 akus ditambah H2O liquid. P2O5 gas tambah 3MgOH2 kali akus menghasilkan Mg3PO4 2 kali solid ditambah 3H2O liquid. Nah, yang berikut kita lihat beberapa oksida asam dengan pasangan asam yang sesuai diberikan pada tabel berikut. Kita lihat, oksida asamnya SO3, maka rumus asam jika bereaksi dengan air adalah H2SO4. Kemudian, oksida asamnya N2O5, jika dilarutkan dalam air akan membentuk HNO3. Oksida asamnya P2O3, jika dilarutkan dalam air akan membentuk asam fosfat atau H3PO3. Yang keempat, P2O5 atau disfosforus pentaoksida. Jika dilarutkan dalam air akan membentuk asam fosfat atau H3PO4. Yang kelima, Cl2O7. Jika dilarutkan ke dalam air akan membentuk HClO4. Selanjutnya yang C, reaksi antara dua jenis garam. Reaksi umumnya, garam 1 tambah garam 2 menghasilkan garam 3 tambah garam 4. Kita perhatikan contohnya. Reaksi larutan timbal 2 nitrat PbNO3 2 kali dengan larutan kalium iodida Ki akan membentuk endapan timbal 2 iodida PbI2. Persamaan reaksinya, PbNO3 2 kali akus tambah 2 Ki akus menghasilkan PbI2 solid ditambah 2 KNO3 akus. Persamaan ion lengkapnya, Pb2 plus akus ditambah 2 NO3 min akus ditambah 2K plus akus ditambah 2 I min akus menghasilkan PbI2 solid ditambah 2K plus akus ditambah 2 NO3 min akus. Setelah itu kita akan lihat persamaan ion bersihnya. Jadi ion-ion yang sama di ruas kiri dan ruas kanan anak-anak akan kita hilangkan. Sehingga kita mendapatkan persamaan ion bersihnya sebagai berikut. Pb2 plus akus ditambah 2 I min akus menghasilkan PbI2 solid. Yang berikut D, reaksi larutan garam dengan larutan basa.
Persamaan reaksi umumnya sebagai berikut. Garam 1 tambah basa 1 menghasilkan garam 2 tambah basa 2. Contoh, reaksi larutan tembaga 2 sulfat dengan larutan kalsium hidroksida membentuk endapan tembaga 2 hidroksida dan larutan kalsium sulfat, dengan catatan jika konsentrasi larutan yang direaksikan cukup pekat, maka kalsium sulfat yang terbentuk akan mengendap. Persamaan reaksinya kita perhatikan. CuSO4 akus ditambah CaOH2 kali akus menghasilkan CuOH2 kali solid ditambah CaSO4 akus. Persamaan ion lengkapnya. Cu2 plus akus ditambah SO4 2- akus tambah Ca2 plus akus tambah 2OH- akus menghasilkan CuOH2 kali solid ditambah Ca2 plus akus ditambah SO4 2- akus. Nah, persamaan ion bersihnya. Ingat, untuk menghasilkan persamaan ion bersih, ion-ion yang berada di sebelah kiri anak panah yang sama dengan ion-ion yang ada di sebelah kanan anak panah kita hilangkan. Sehingga kita mendapatkan persamaan ion bersih sebagai berikut. Cu2 plus akus ditambah 2OH- akus menghasilkan CuOH2 kali solid. Selanjutnya, E, reaksi logam dengan garam. Reaksi ini adalah jenis reaksi di mana logam L mendesak logam M pada garam. Akibatnya reaksi berlangsung. Pada reaksi ini berlaku juga deret volta. Ya, ingat, pahami lagi tentang konsep deret volta atau deret kereaktifan logam yang tadi. Nah, kita ulangi di sini. Ini merupakan deret volta atau deret kereaktifan logam. Logam-logam yang ada di ruas kiri dapat mendesak logam-logam pada senyawa garam yang berada di ruas kanan. Ingat ya, logam yang ada di kiri dapat mendesak logam yang berikatan pada senyawa garam yang berada di ruas kanan. Sebaliknya, logam yang ada di kanan tidak dapat mendesak logam-logam yang di kiri yang terikat pada garam. Persamaan reaksi secara umum adalah sebagai berikut. Logam L ditambah garam Ma akus akan menghasilkan garam La tambah logam M. Ingat itu baik-baik ya. Logam L harus berada pada posisi kiri dari logam M. Contoh biar lebih jelas. Zn solid ditambah CuSO4 akus menghasilkan ZnSO4 akus ditambah Cu solid. Kita perhatikan, Zn posisinya di kiri, sedangkan Cu posisinya di kanan, sehingga dapat bereaksi. Zn dapat mendesak logam Cu. Kemudian contoh berikut, 2Al solid ditambah 3ZnCl2 akus menghasilkan 2AlCl3 akus ditambah 3Zn solid. Perhatikan lagi, Al posisinya ada di sebelah kiri Zn, ya. Al dulu baru Zn. Perhatikan di deret kereaktifan logam tersebut. Contoh berikutnya, Mg solid ditambah 2AgBr akus menghasilkan MgBr2 akus ditambah 2Ag solid, ya. Mg di kiri, Ag posisinya jauh di kanan. Selanjutnya, kita perhatikan Hg solid, ya, raksa ditambah MgCO3 akus. Kita perhatikan Hg berada pada posisi jauh di kanan, sedangkan Mg pada posisi kiri. Jauh ya posisinya. Sehingga tidak terjadi reaksi karena Hg tidak dapat mendesak Mg. Atau dengan kata lain, logam-logam yang berada di kiri dapat mereduksi logam-logam yang ada di kanan. Kalau kita kaitkan dengan reaksi redoks. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan saat ini dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.